Hitungan sementara Kejaksaan Agung atas kasus korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Markup pengadaan kaos kaki, motor listrik, TV, dan lain-lain mencapai 4 triliun rupiah. Dadan Hindayana itu orangnya Jokowi, lagi-lagi orangnya Jokowi. Yang melantik dia menjadi Badan Gizi Nasional itu adalah Jokowi. Orangnya Jokowi, lagi-lagi orangnya Jokowi. Lagi-lagi orangnya Jokowi. Dusta mana lagi yang kalian dustakan? Micak yang model bagaimana lagi yang matamu tuh micak terus? Walaupun orangnya sudah tidak berkuasa, daya rusaknya sampai kiamat nanti nggak selesai kalau memang nggak diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi ya kembali menjadi sorotan netizen, tidak hanya tersandung kasus ijazah palsu yang tidak berkesudahan, bahkan Jokowi diduga ya terseret dalam kasus korupsi BGN yang menyeret ya Kepala BGN Dadan Hindayana dan juga dua wakilnya. Bahkan ya wakilnya yaitu Sony akan bernyanyi, akan membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Nah, netizen ya mempertanyakan kejaksaan. Jokowi ini sebelumnya cukup sering ya disebut namanya dalam kasus Hasto ya. Saat Hasto ditangkap, Hasto menyebutkan ada nama Jokowi. Saat Tom Lembong ditangkap, ada juga nama Jokowi di situ. Begitu juga dalam kasus Nol, yaitu Nul Ebenezer ini ya. Ternyata juga Nul menyebut nama Jokowi. Begitu juga dalam kasus korupsi Haji Yakut menyebut ada nama Jokowi. Begitu juga dalam kasus Nadiem Makarim, ya disebut ada nama Jokowi. Nah, netizen mempertanyakan ya, begitu banyak nama Jokowi terseret dari berbagai kasus korupsi, tetapi kenapa ya kejaksaan tidak pernah memanggil Jokowi? Kan ya Prabowo sendiri menyebutkan bahwa yang melantik Dadan Hindayana menjadi Kepala BGN adalah Jokowi sendiri, dan yang membentuk Badan BGN adalah Jokowi sendiri. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Hidup Jokowi! Yang masih menjadi pertakonan ya, pertakon-takonan ya, netizen dan rakyat adalah dari sekian banyak tersangka di pengadilan yang ditangkap, semua menyebutkan nama Jokowi ya. Dari Hasto menyebutkan nama Jokowi, Tom Lembong menyebutkan nama Jokowi, Gus Yakut, Noel menyebutkan nama Jokowi, Nadiem Makarim menyebutkan nama Jokowi, dan juga si botak Dadan menyebutkan nama Jokowi ya. Begitu juga dengan orang asing ya, Thomas Anthony van der Leyen menyebutkan nama Jokowi. Dan kenapa sampai saat ini ada apa dengan para jembut-jembut di kejembutan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan, dan KPK, kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Lemah, letih, lesu, letoy, impoten kalian. Takut kagak makan. Jancuk semua kalian. Banyak orang seolah menganggap program MBG ini murni program pemerintahannya Presiden Prabowo. Padahal kalau kita tarik ke belakang, jejaknya sudah dimulai sejak akhir masa pemerintahan Jokowi. Faktanya, pada Agustus 2024, Jokowi menerbitkan Perpres nomor 83 tahun 2024 dan membentuk BGN. Bahkan kepala BGN-nya Dadan Hindayana pun dilantik pada pemerintahannya Jokowi. Artinya apa? Artinya pengusutan korupsi di BGN nggak boleh berhenti pada level kroco. Kejaksaan Agung harus berani menjebol tembok politik dan menyeret Jokowi. Dadan CS tidak jatuh dari langit. Mereka adalah produk sahwat politik Jokowi yang dilegitimasi lewat Perpres. Apa kriteria Jokowi memilih figur korup tersebut? Apakah penunjukan tersebut hanya bagi-bagi jatah asal-asalan yang abai pada kompetensi? Efek domino dari kecerobohan ini fatal. Korupsi di BGN telah menyabotase program pemenuhan gizi milik Presiden Prabowo. Ini bukan sekedar maling uang negara, melainkan upaya sistematis merusak fondasi pemerintahan Presiden Prabowo. Publik patut curiga, apakah Dadan sengaja ditanam oleh Jokowi untuk mengembosi kredibilitas Presiden Prabowo dari dalam? Ironisnya, nama Jokowi bukan barang baru di ruang sidang. Namanya telah berulang-ulang kali menggema dalam pusaran korupsi.
Mulai dari skandal impor gula yang dituduhkan kepada Pemlembong, intervensi tata kelola minyak mentah Pertamina yang dibongkar oleh Pak Ahok, kasus Joni Plate, hingga Nadiem juga carut-marut kuota. Itu pun menyebut nama Jokowi. Namun, menghadapi fakta hukum sesolid itu, kejaksaan mendadak ciut nyali. Mereka seperti galak mengejar eksekutor di bawah, tetapi mendadak lumpuh dan penakut di hadapan epicentrum kekuasaan lama. Kejaksaan Agung harus membuang rasa takut itu. Memeriksa Jokowi adalah kewajiban hukum mutlak untuk membongkar hulu dari karpet merah korupsi yang hari ini melumpuhkan BGN. Ingat, keadilan nggak boleh berhenti pada pelaksana lapangan. Keadilan harus berani menelusuri orang yang mencetuskan pertama kali dan siapa pimpinan di era tersebut. Karena yang sedang dicari bukan kambing hitam. Yang dicari adalah kebenaran dan keadilan. Satyam Eva Jayate. Penetapan Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka korupsi proyek MBG bukan sekedar kasus oknum. Ada dugaan 10 triliun uang negara digarong oleh komplotan maling anggaran itu yang levelnya pucuk pimpinan, bukan oknum. Ini adalah bukti bahwa Badan Gizi Nasional BGN cacat sejak lahir. Lembaga ini dibentuk melalui Perpres nomor 83 tahun 2024 di akhir era Jokowi. Orang-orangnya dipilih dan dilantik oleh Jokowi. BGN langsung dijadikan kendaraan program unggulan Presiden Prabowo dengan anggaran raksasa 1,2 triliun per hari. Desain kelembagaannya memberikan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar kepada pimpinan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya dalam waktu singkat BGN mampu mengatur penunjukan yayasan mitra SPPG yang terafiliasi, mengalirkan insentif miliaran rupiah per hari, hingga melakukan markup pengadaan bernilai triliunan rupiah. Kasus ini bukan kebetulan. Kasus korupsinya adalah masalah struktural. BGN lahir dengan cacat bawaan. Pertama, universalisasi proyek MBG yang terburu-buru, yang dikejar cepat dan besar, hanya mementingkan kuantitas bukan kualitas. Kedua, minimnya transparansi. Dan ketiga, absennya check and balances. BGN dibentuk untuk menyelesaikan masalah koordinasi tetapi justru menciptakan masalah baru. Lembaga super yang sulit diawasi, ketika terbongkar kasus korupsinya, jumlahnya naudzubillah. Kini pemerintah memilih jalan paling nyaman. Ganti pimpinan, lanjutkan program, tutup skandal dengan wajah baru. Tapi logika itu hanya masuk akal jika masalahnya ada pada orangnya. Kenyataannya masalah ada pada konstruksi lembaganya. Selama struktur kewenangan tidak berubah, selama insentif politik tetap menuntut program ini berjalan cepat tanpa hambatan audit, penyelewengan hanya akan berulang dengan aktor yang berbeda. BGN tidak bisa direformasi. Lembaga yang cacat sejak fondasi tidak bisa diselesaikan dengan cat baru di dindingnya. Satu-satunya langkah yang masuk akal adalah bubarkan BGN. Kembalikan fungsi dan anggarannya ke Kementerian Teknis dengan pengawasan yang terdistribusi dan berlapis. Karena selama MBG dikelola oleh lembaga yang diisi maling anggaran, program mulia itu hanya akan jadi nama lain untuk ladang korupsi berikutnya. Masih ingat PDI Perjuangan larang kadernya terlibat MBG? Terbongkarnya skandal besar korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyeret 3 ex-pimpinan terkait jual beli titik dapur, rekayasa anggaran, hingga bancakan insentif miliaran rupiah per hari menjadi bukti sah atas bobroknya tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Di tengah bau busuk yang akhirnya tercium ke publik ini, dukungan penuh layak dialamatkan kepada PDI Perjuangan. Langkah partai berlogo banteng ini mengeluarkan surat edaran sejak Februari lalu yang melarang keras kadernya terlibat dalam bisnis MBG, terbukti sebagai langkah visioner yang sangat tepat dan tegas. Keputusan PDI Perjuangan tidak lahir dari ruang hampa. Sejak awal, partai ini telah mencium keganjilan-keganjilan struktural pada postur anggaran BGN serta menangkap derasnya kritik publik terkait potensi kebocoran dan kemodifikasi program demi syahwat politik ekonomi pemburu rente.
Ketika BGN melontarkan sindiran miring soal keterlibatan partai politik dalam ekosistem satuan pelayanan, surat edaran PDI Perjuangan ini menjadi jawaban telak bahwa mereka menolak ikut mengantri di meja makan kekuasaan untuk memperebutkan jatah pengadaan. Sikap antisipatif PDI Perjuangan ini mengukuhkan fungsi pengawasan yang sejati. Di saat instansi penanggung jawabnya justru keropos dari dalam karena korupsi sistematik, pembatasan ketat yang dilakukan PDI Perjuangan berhasil menyelamatkan marwah kader dari pusaran oligarki lokal. Narasi dukungan ini bukan sekedar pembelaan politik, melainkan pengakuan atas ketegasan moral. Langkah PDI Perjuangan seharusnya menjadi standar baku bagi seluruh partai politik, demi memastikan bahwa hak gizi anak-anak sekolah steril dari tangan-tangan serakah yang tega merampok masa depan bangsa. Kali ini kita akan membahas soal kocar-kacirnya program MBG. Program kesayangan tersebut sudah dianggap falling down, dan banyak publik menanyakan apakah ini benar-benar programnya seorang Prabowo. Mari kita tarik ke belakang. Dimulainya sejak akhir pemerintahan Jokowi. Faktanya pada Agustus 2024, Jokowi menerbitkan Perpres nomor 83 2024 dan membentuk Badan Gizi Nasional. Bahkan kepala Badan BGN tersebut, Dadan Hindayana, dilantik pada saat Jokowi masih memerintah. Nah, ini sudah berarti untuk pengusutan kasus korupsi di Badan BGN tidak bisa diberhentikan di kelas kroco doang. Di sini Kejaksaan Agung harus memainkan fungsinya untuk mengusut tuntas siapa main masternya semua ini. Dan Kejagung harus berani menembus tembok politik dan harus berani menyeret Jokowi. Karena Dadan CS berada di sana bukanlah hasil dari Home Pimpa. Tentu ini jelas. Mereka by design produk sawahnya seorang Jokowi yang terlegitimasi melalui Perpres. Dan jelas pada saat itu Jokowi lah seorang presidennya. Dan kita lihat guys, apa maksud dan tujuan Jokowi memasang Dadan Hindayana CS di tubuh BGN tersebut? Apakah sekedar berbagi-bagi jatah secara ugal-ugalan dan sangat abai terhadap kompetensi? Efek domino dari rekruting seperti ini sangatlah fatal. Mega korupsi yang terjadi di BGN sudah menggilas kredibilitas seorang Prabowo selaku CEO program MBG tersebut. Tentu ini bukan sekedar perampokan uang negara, tapi upaya sistematis untuk merusak fondasi pemerintahan Prabowo. Terlepas kita mendukung Prabowo atau tidak, tidakkah kita curiga akan ini semua? Apakah ini skenario dan kesengajaan Jokowi menanamkan Dadan CS di pemerintahan Prabowo sehingga masuk ke tulang sumsum pemerintahan Prabowo sebagai cancer yang sangat ganas? Tetapi lagi-lagi di negara Konoha ini guys, ironisnya nama Jokowi bukan hal baru di setiap persidangan korupsi di Indonesia. Bahkan namanya santer berulang kali disebut di setiap persidangan mega korupsi di tanah air ini. Mulai dari impor gulanya Tong Lembong, intervensi pengelolaan minyak mentah Pertamina yang dulu pernah digaungkan oleh seorang Ahok, kasus Johnny Plate, hingga Nadiem Makarim yang notabene-nya anak bangsa yang harus dirugikan, sampai ke kisruh kuota haji. Semua jelas terang benderang menyebut nama Jokowi. Nah, bagaimana soal ketegasan Jaksa Agung dalam hal ini? Kenapa ciut? Mereka beringas mengejar eksekutor bawahan saja, tetapi untuk memanggil seorang Jokowi mereka lumpuh seketika. Kenapa Jaksa Agung harus takut menghadapi epicentrum kekuasaan lama? Jangan biarkan rakyat menjadi curiga. Kalau kedepannya korupsi ini didesain sedemikian rupa, soal penegakan hukum di negeri ini kinerja yang dilumpuhkan akibat kekuasaan lama. Ingat, memeriksa Jokowi adalah kewajiban mutlak di depan hukum. Dan ini jalan menuju karpet merah terhadap mega korupsi yang hari ini menimpa BGN. Warning dari rakyat untuk penegak hukum. Keadilan tidak boleh berhenti di pelaksanaan lapangan saja terkait hancurnya kotak Pandora di BGN. Siapa yang mendesainnya dari awal? Dan siapa yang memerintah pada saat itu? Sudahi untuk mencari kambing hitam, karena ini bisa menjadi contoh buruk peradilan Indonesia ke depan. Dan peringatan terakhir, di saat peradilan sudah tidak bisa lagi diharap untuk memanggil main master semua ini, jangan salahkan rakyat harus turun ke jalan. Salam waras dari Medan, salam oposisi, salam bela bangsa. Guys, ini kesimpulan sementara dari hasil diskusi dengan beberapa teman sore ini, bahwa ada indikasi kuat Presiden Prabowo mulai menyingkirkan orang-orangnya mantan Presiden Jokowi dari barisan pejabat pembantunya. Yang terakhir ditangkap dan dikerangkengnya 3 pimpinan Badan Gizi Nasional
kepala badannya dan 2 wakil kepala badannya. Kita tahu Pak Prabowo juga mengakui, menegaskan, mengingatkan pada semua kita bahwa BGN ini adalah lembaga bentukan Presiden Prabowo. Dan kepala badannya serta wakil kepala badannya adalah orang-orang yang dieskakan, dilantik oleh Pak Jokowi di akhir periode keduanya. Kenapa ada kesimpulan sementara seperti yang saya katakan tadi? Karena pasti ya, ketika Jaksa Agung mau menetapkan 3 orang pimpinan BGN itu, sudah koordinasi dulu, sudah minta izin dulu pada Pak Presiden, gitu kan? Dan Presiden mengizinkan. Sebelumnya nih kan Wakil Menteri juga, Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu, dan sekarang Wakil Menteri Imigrasi. Orang mengkaitkan ini dengan Pak Jokowi, orang-orangnya Pak Jokowi yang dihajar habis-habisan dan mau disingkirkan dari barisan pembantu, sekali lagi barisan pejabat pembantu Presiden Prabowo. Bagaimana komen Anda? Saya tunggu. Ya, pertama yang kita harus pahami untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih jelas, lebih terang, siapa berbuat apa, mau orang besar, orang kecil, orang setengah besar, setengah kecil, bagaimana kronologis dia dilantik dulu, apakah itu termasuk orang-orang besar yang melantiknya dan seterusnya. Kita nggak masuk di situ ya. Yang saya maksudkan adalah begini, kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan, dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku, itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Artinya apa? Bahasa lainnya, mau dia nggak ngomong buka kayak, mau buka kayak, ini yang ngebuka nanti penyidik dan penuntut. Itu yang punya kewajiban lebih besar. Dia biasa tuh di KPK itu orang nggak ngaku tuh. Biasa juga ngaku-ngaku membuka, ternyata penyidik lebih tahu. Penyidik itu lebih tahu di case ini begitu dia tanangani. Jadi bukan soal membuka-bukanya. Of course kita menghargai kalau dia menyesali perbuatannya, siapapun itu sangat dogmatis ya menyesali perbuatan itu, dan kita nggak boleh menghukum orang berkali-kali dengan kesalahan yang sama, itu prinsip. Tapi yang paling utama untuk membuka case ini adalah kejaksaan dan seterusnya, KPK dan seterusnya. Jadi artinya penyidik dan penuntut termasuk hakim nanti. Jadi jangan dibiarkan juga CSS ini membuka sendirian seolah-olah yang 2 yang lain nggak buka gitu. Jadi maksudnya Pak Saud dengan kata lain, apakah ini jangan-jangan upaya juga agar Sony ini... Kalian ada yang curiga gak? Kenapa Nanik yang sekarang jadi kepala BGN gak ikut jadi tersangka oleh kejaksaan? Padahal mereka itu sama-sama wakil kepala BGN, dan justru malah Nanik ini naik jabatan di BGN. Janggal gak kira-kira? Kan gini, unsur pimpinan tertinggi di BGN itu ada 4. Kepala BGN Dadan, wakil kepala BGN itu ada 3, Sony Sonjaya, Nanik Sdeang, dan Ludwig Usung. Menurutku itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Nanik itu benar-benar orang yang bersih dan tidak terlibat. Kedua, Nanik itu adalah informan dari Prabowo. Dan yang ketiga, Nanik itu tidak diajak berkomplot oleh ketiga orang itu, Dadan, Sony, sama Ludwig, sehingga Nanik itu jadi cepu. Dan teman-teman juga perlu ingat, Nanik ini dulunya itu adalah wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Dia adalah jurnalis dan dia juga yang pertama menyebarkan berita hoax soal Ratna Sarumpait. Menurut keyakinan saya, Nanik itu memegang kartu as dari Dadan, Sony, dan Ludwig. Apakah mereka juga punya kartu as Nanik? Kita juga tidak tahu. Kita analisis dari suratnya Sony Sonjaya kepada Nanik baru-baru ini. Jadi isi suratnya gini. Kepada yang terhormat Ibu Nanik Sdeang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Hadiah indah itu clue-nya. Apakah hadiah itu menjadikannya jadi tersangka semua? Atau hadiahnya apa? Menurutmu hadiah yang dimaksud dalam surat itu apa? Tulis di bawah.
hari ini terus terang saya sangat-sangat curiga, punya feeling bahwa kepala BGN yang baru atau Nani SD yang kayaknya akan terseret. Kayaknya dia akan kena kasus ini gitu ya, karena Pak Dadan, Sony, dan Ludovic sudah ditangkap gitu, tapi Nani sepertinya juga akan menyusul gitu, karena kalau melihat dari tanda-tandanya bagaimana Pak Sony ketika ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka gitu ya, dia langsung memberikan satu perlawanan, ucapan selamat kepada Nani dan berterima kasih atas hadiah yang Nani berikan. Nggak ada keterangan apa-apa gitu, karena dia cuma tulis tangan dan itu posisinya Sony Sanjaya ini sudah ditahan. Hari ini saya melihat berita bahwa Sony Sanjaya sudah mengajukan sebagai justice kolaborator dan akan membuka semua nama-nama besar yang katanya ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG. Kabar baiknya, korupsi MBG ini memang ada gitu ya. Sony Sanjaya sudah mengakui, karena kalau dia mau jadi justice kolaborator kan dia harus mengakui bahwa memang ada kasus korupsi, dan dia mengancam atau menyampaikan akan membuka nama-nama besar yang selama ini terlibat dalam kasus korupsi ini. Karena menurut pernyataan yang disampaikan oleh pengacaranya, ini katanya Sony Sanjaya ini selama ini dia hanya boneka atau dia tertekan saja secara politik dan dia terpaksa harus melakukan itu karena ada perintah katanya dari atas. Dari mana? Dari atas. Ya nggak perlu kalian cek latar belakang Pak Sony itu sebagai apa, nggak perlu gitu ya. Terlalu mudah nanti kelihatan atas-atas yang mana. Tapi kembali lagi kepada bagaimana cara Sony Sanjaya memberikan satu tulisan catatan dan kemudian diupload di sosial media, itulah yang kemudian membuat saya curiga bahwa Nani ini juga akan terseret. Selain atasannya si Pak Sony Sanjaya gitu ya. Karena jelas sekali tulisan Pak Sony Sanjaya bilang bahwa terima kasih atas hadiah yang indah gitu ya. Hadiah apa? BGN atau MBG itu is a system failure, kegagalan sistem gitu. Pertama kita lihat, namanya Badan Gizi Nasional, tapi leadershipnya tidak ada ahli gizi, tidak ada ahli logistik, karena itu kan soal logistik bagi-bagi makanan, tidak ada ahli manajemen operasional, bahkan tidak ada ahli keuangan. Isinya para pensiunan tentara gitu, dan pemimpinnya bukan ahli gizi, ahli makan, ahli kesehatan, tapi ahli hama gitu. Itu sesuatu yang melawan sains tuh. Begitu pun pada waktu pengadaan. Dulu kita belajar dari kecil itu, dari zaman saya SMA, ya namanya pengadaan barang publik itu ada tahapan-tahapannya tuh. Ada penunjukan langsung kalau nilainya kecil, ada pemilihan tidak langsung, ada tender terbuka, ada tertutup dan sebagainya. Tapi semuanya melalui seleksi vendor. Sekarang ini yang ditunjuk hampir semuanya adalah related party. Apakah yayasan yang berkaitan sama partai yang sedang berkuasa, apakah partai-partai yang ada di dalam parlemen. Jadi sudah nggak karuan-karuan antara menjadi pengawas, menjadi pelaksana, menjadi vendor. Belum lagi bolak-balik kan dipuji-puji soal peran kepolisian ya. Yang itu menurut saya itu memprihatinkan. Karena polisi harus menjadi penegak hukum, tapi kemudian terlibat dalam urusan operasional dan akhirnya ketika ada masalah-masalah, mungkin seluruh sistem pengawasnya jadi ambruk. Nah, hari ini kan sedang ada cerita. Kepala BGN dan wakil-wakilnya diganti. Itu adalah bukti bahwa ketika satu kebijakan tidak disiapkan dengan baik, yang munculnya begini. Yang saya khawatir itu proyek atau program pembersihan ini juga dijadikan sebagai pencitraan semata-mata. Tidak dijadikan pelajaran bahwa diperlukan orang yang kompeten, orang yang punya integritas, orang yang punya kemampuan secara substansi.